Mungkin belum ada mekanisme untuk banding ataupun Oh, menggugat itu ya iya. bagi daerah gitu. Jadi saya juga lagi cari bagaimana kita bisa membuka datanya nih. Yang kita minta kan cuma datanya nih. Iya. Data dari APBN kita memungut warga Jakarta tuh berapa persen, berapa banyak sih, Iya. berapa triliun gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners dan Sobat Watar Kota. Jumpa lagi bersama kami, saya Dodi Hasanuddin dalam program Wawancara Khusus. Kali ini kita bersama Bro William Aditya Sarana. Beliau adalah Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta. Beliau adalah juga alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Bang William. Siang, terima kasih sudah diundang di podcastnya nih. Nah, keren nih Bang William nih. Udah pertama kali ya? Ini yang kedua. Yang kedua ya? Masih muda. Saya juga masih muda, sama kita. Beliau tetap eksis memperjuangkan suara rakyat di wilayah DKI Jakarta. Bang, kita bicara, selain sebagai ketua fraksi, Bang William ini juga di Komisi A DPRD DKI Jakarta. Betul. Ya. Bang, terkait pertambahan jumlah penduduk nih. Iya. Menurut Abang, sejauh apakah sekarang ini, apakah Jakarta masih memberikan harapan kepada masyarakat di luar Jakarta sehingga mereka ingin tinggal di Jakarta, mewujudkan impiannya dan menjadi warga Jakarta? Pada prinsipnya semua orang bisa ke Jakarta, bisa tinggal di Jakarta selama yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Tapi memang pasti ada ekses dari orang-orang yang ke Jakarta. Pastinya yang pertama, kalau mereka tidak memiliki kemampuan, keterampilan yang cukup, mungkin bisa menjadi pengangguran. Lalu kepadatan penduduk meningkat, kemacetan juga semakin parah. Nah, ekses inilah yang pemerintah Jakarta harus bisa tangani, ya. Mulai dari kemacetan, lalu perumahan, lalu fasilitas-fasilitas dasar yang harus dipenuhi sehingga Jakarta bisa nyaman ditinggali oleh siapapun gitu. Bang, menurut Abang apa yang membuat masyarakat di luar Jakarta berbondong-bondong ke Jakarta ya mewujudkan impiannya, Bang? Ya. Yang pertama memang karena pekerjaan, mereka mencari pekerjaan di Jakarta. Mereka masih menganggap Jakarta itu pusat ekonomi, pekerjaan lebih banyak, lebih layak di sini, dan itu tidak masalah. Yang kedua, banyak juga warga yang mau ke Jakarta karena bantuan sosialnya banyak. Oh gitu? Iya, banyak warga seperti itu. Jadi di Jakarta itu kan dapat sekolah gratis, lalu bisa dapat tempat tinggal rusun yang murah, ya kan? Lalu transportasinya juga murah dan cukup connected, gitu kan? Kalau lansia di sini juga dibantu. Jadi banyak bantuan-bantuan dan keringanan yang didapatkan warga Jakarta yang tidak mampu, dan itu menjadi daya tarik bagi warga sekitar Jakarta. Oleh karena itu memang kita harus selektif. Makanya kemarin kita pernah melakukan penyisiran data-data tuh bagi warga yang sudah tinggal di luar Jakarta, sudah cukup lama. Akhirnya kami putuskan untuk berhentikan bantuannya karena sudah tidak tinggal di Jakarta. Gitu. Oh, ada juga gitu? Ada yang sudah pindah lama gitu ya, mungkin lebih dari 10 tahun. Mungkin KTP masih Jakarta, dia tidak mengurus perpindahan. Tapi bantuan terus jalan gitu. Bantuannya terus jalan, dan tentunya ini menjadi concern kami agar bantuan sosial itu tepat sasaran dan bisa benar-benar membantu warga yang membutuhkan. Gitu. Jadi Tribuners, Sobat Warta Kota, Bro William ini
melihat bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota yang memberikan sejuta harapan. Betul. Betul ya? Betul. Jadi selain sejuta harapan juga banyak fasilitas-fasilitas yang membuat mereka merasa nyaman di Jakarta. Ya. Nah ini tentunya menjadi tantangan buat Pemprov DKI Jakarta nih Bang. Betul, betul. Ini Brone. Jadi apa kira-kira yang mesti mungkin yang efektif dilakukan, ini kan pasti tiap tahun bertambah nih. Benar, benar. Yang efektif dilakukan sehingga pertumbuhan penduduk itu tidak wajar lah tuh. Menurut Bro William gimana nih? Ya, yang pertama pemerintah Jakarta itu harus memastikan bahwa orang-orang yang pindah ke Jakarta itu sudah minimal mereka sudah tahu mau kerja di mana atau sudah diterima pekerjaan di mana gitu. Nah itu harus ada sebuah data besar gitu ya, entah itu bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan ataupun ke daerah-daerah lain nih yang memang banyak warganya yang ke Jakarta gitu. Jadi jangan sampai nih warga ke sini tidak punya pekerjaan, menjadi pengangguran, dan kami takutkan ya tentunya kriminalitas bisa meningkat kan begitu. Yang kedua, kita juga memang harus menyediakan fasilitas yang cukup nih. Tentunya untuk warga Jakarta ya, untuk setidaknya mengurangi ekses dari kepadatan penduduk. Misalnya tadi kami terus melakukan pembangunan rusun, ya, rusun-rusun murah disewakan dekat dengan tempat kerja mereka, sehingga mereka tidak perlu kena kemacetan lah yang begitu banyak. Dan ini harus menjadi prioritas dari pemerintah sehingga Jakarta itu bisa nyaman ditinggali. Karena kalau semakin padat, tentunya bentuk perumahan yang kita harus bangun itu harus vertikal. Tidak bisa lagi landed house, rumah tapak gitu, karena lahannya sangat terbatas. Nah, mungkin ada konsep yang disarankan dari Dewan. Mungkin selain rusun, kan kalau rusun makin banyak, rusun makin berdampak terhadap lingkungan kan. Betul. Terutama air tanah, kemudian limbah gitu kan. Yeah. Nah, pengaturan selanjutnya itu mungkin itu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan masih memungkinkan untuk ke atas. Tapi kalau 30 tahun ke depan mungkin kira-kira apa tuh? Ya, sampai saat ini sih kita tetap fokus membangun vertikal ya, karena menurut saya tidak ada alternatif lain dari segi perumahan ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin jarang diperhatikan oleh media dan masyarakat adalah jumlah kelurahan kita. Jadi saya kebetulan dari Dapil 9 ada sebuah kelurahan namanya Kelurahan Kapuk. Itu paling padat se-Jakarta. Mungkin se-Asia gitu. Jadi satu kelurahan itu bisa ratusan ribu penduduknya. Oh, yang kemarin pecah itu ya? Nah, akhirnya kita pecah agar jumlah kelurahannya lebih banyak. Lalu fasilitas yang didapatkan masyarakat juga lebih banyak. Rumah sakit, puskesmas pasti jadi lebih banyak. Lurahnya jadi 3 kelurahan total jadinya. Lalu sekolah juga harus dibangun lebih banyak. Jadi kita harus perhatikan nih beberapa kelurahan yang terlalu padat sehingga pelayanannya jadi berkurang gitu. Misalnya salah satunya Kapuk gitu, dan mungkin dari beberapa kelurahan lain harus dilihat tuh yang harus dipecah sehingga makin banyak fasilitas yang dibangun di sana gitu. Kira-kira begitu. Oh, jadi lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Nah, di balik itu, di balik banyaknya jumlah penduduk, tentunya ada tugas yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Misalnya mengatasi kemacetan tadi yang disebut. Pasti dong. Betul. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemacetan pasti terjadi. Karena bertambahnya volume kendaraan. Betul. Kedua juga yang tadi perumahan, lahan semakin sedikit kan. Tentunya ada strategi yang jitu menurut saya yang harus dikembangkan. Nah, apakah itu bisa dilakukan dalam mungkin dari sekarang hingga 5 tahun ke depan, mengingat
dana bagi hasil kita dikurangin nih dari pemerintah pusat. Betul. Nggak main-main loh nilainya. Iya. 15 triliun. Kalau diduitin tuh segudang nggak ya? Iya. Gimana Bro William? Jadi memang tantangan kami sekarang Iya. dana bagi hasil itu berkurang. Mm-mm. Dampaknya pasti ada pembangunan-pembangunan yang sifatnya besar, infrastruktur itu akhirnya kami harus tunda. Gitu. Iya. Karena kami tidak mau mengorbankan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oke. Jadi kami tidak ingin memotong KJP, lalu bantuan pangan murah, Iya. kartu lansia, dan lain-lain. Karena kalau kami potong itu, masyarakat akan semakin sulit hidupnya. Iya. Betul. Dan kami juga tidak mau mengorbankan para ASN kita. Iya. Ya. Kami nggak mau ada potongan, tunjangan, dan lain-lain. Oh ada apa rencana seperti itu ya? Kami coba untuk tidak memotong Oke. para ASN kita. Iya. Karena Berarti kan ada opsi untuk itu kan? ada opsi. Oke, Karena iya. kami pernah lakukan itu di COVID. Oh Di ya. COVID itu kami kurangi 50%. Oke. Dan menurut saya itu tidak bisa terjadi lagi. Dan kami coba untuk mencari pemasukan lain. Gitu. Tadi kemarin-kemarin kan Pak Gubernur menyampaikan kita harus lebih kreatif mencari uang. Iya. Gitu. Makanya Pak Gubernur pernah mencetuskan ide Jakarta Fund. Ya. Jakarta Fund. Jakarta Fund. Iya. Jadi investor-investor itu ditarik untuk berinvestasi Iya. di Jakarta. Menurut saya ini harus dilakukan. Iya. Karena kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD kalau kita Iya. ingin membangun Jakarta terus-menerus gitu. Jadi melibatkan masyarakat mungkin ya atau pihak swasta ya. Pihak swasta, investor mungkin dari dalam atau luar negeri untuk membangun infrastruktur yang ada di Jakarta. Tentunya dengan perhitungan yang bagus sehingga bisa menimbulkan keuntungan juga bagi mereka. Apakah itu bisa terrealisasi dengan cepat? Menurut saya bisa karena kebetulan Pak Gubernur itu kan mantan sekretariat kabinet ya. Iya. Jadi Pak Gubernur itu pernah membentuk INA, Indonesian Fund juga. Indonesia Fund juga. Ya, jadi punya pengalaman yang cukup bagus sehingga saya percaya beliau juga bisa membuat yang serupa tapi di level Jakarta gitu. Jadi nggak masalah lah ya. Sudah punya pengalaman lah kira-kira gitu ya. Dan Artinya koneksinya juga banyak. Artinya mau dipotong berapa juga nggak masalah ya. Ya, kalau bisa jangan dipotong lagi ya kan? Karena kita harus memperhatikan ya Iya. bahwa Jakarta itu kan negara kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari provinsi-provinsi kan. Provinsi juga harus membangun. Iya. Gitu. Tidak hanya pemerintah pusat yang membangun Iya. Indonesia, tapi kita harus memperhatikan agar dana bagi hasil itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pusat sendiri, yaitu kurang lebih sekitar 20% dari pajak yang dipungut dari daerah tersebut. Gitu. Itu nggak tahu ya pajak apa yang dipungut. Ya pajak yang dipungut yang masuk kepada APBN kan misalnya PPH kan, Iya. gaji-gaji karyawan, lalu penghasilan dari perusahaan-perusahaan. Iya. Walaupun itu secara hukum alokasinya langsung ke APBN, tapi 20% dari pungutan itu harus dikembalikan kepada provinsi. Namanya juga dana bagi hasil kan. Iya. Ya kan, bagi hasil berapa ya? 20%. Nah, itu yang sampai hari ini kita belum tahu secara pasti berapa sih pajak yang dipungut di Jakarta untuk APBN kita. Oke. Kita tanya nih agak dalam. Bro William kan seorang ahli hukum nih. Nah, kalau bicara dana bagi hasil, apakah aturan memperbolehkan untuk tidak dibagi hasilkan? Jadi kami mempelajari, saya lupa di undang-undang apa ya, kalau nggak salah undang-undang keuangan daerah ya. Iya. Jadi di situ disampaikan bahwa ada bagi hasil itu 20%. Tertera seperti itu di situ. Iya. Ya. Dan karena itu undang-undang kan harusnya dijalankan. Iya. Nah, tidak boleh tidak dibagi sama sekali bahkan itu menurut saya malah pelanggaran bagi Kementerian Keuangan sendiri gitu. Karena memang harus dibagi gitu. Jadi dari pusat itu kan ada dana
bagi hasil, ada dana alokasi khusus, ada dana alokasi umum kan. Iya. Nah kalau umum dan khusus ini ya suka-suka pusat lah. Iya. Angkanya berapa? Mungkin kalau Papua lebih besar. Iya. Tapi kalau dana bagi hasil itu karena kita bagi hasil gitu ya. Itu ada perhitungannya 20% gitu. Kayak perusahaan lah. Ya. Saham kita ini 20% gitu. Jadi kalau bagi-bagi dividen ya sesuai dengan persentase jumlah saham kita berapa. Oke. Nah 20% itu adalah angka yang memang ditetapkan. Jadi itu aturan besarnya ya. Betul. Yang tidak ada tuh klausul misalnya dikutip di note boleh tidak dibagi jika nggak ada ya. Oh, nggak ada. Harus dibagi. Harus dibagi ya. Harus dibagi. Oke. Berarti ini saya juga bingung. Iya. Secara hukum apakah memang cukup dengan permen untuk membuat kebijakan itu? Kalau nggak salah itu di level undang-undang ya. Undang-undang ya? Ya. Dan mungkin belum ada mekanisme untuk banding ataupun menggugat itu ya. Iya. Bagi daerah gitu. Jadi saya juga lagi cari bagaimana kita bisa membuka datanya nih. Yang kita minta kan cuma datanya nih. Iya. Data dari APBN kita memungut warga Jakarta tuh berapa persen, berapa banyak sih, berapa triliun gitu loh. Oke. Setelah kita temu angkanya, misalnya 1.000 triliun, ya tinggal kali 20% gitu. Berapa? 20 T. Ya misalnya 20 T gitu ya. Oh berarti ada dapatnya harusnya 20 T. Ya kalau 15 Misalnya T, gitu ya. iya di bawah 20, di bawah 1.000 kan? Iya. Gitu. Angkanya. Kalau sekarang kita kan dapat sekitar 11 nih. Iya 11. Berarti ya nggak sampai. Berarti penghasilan kita ya cuma di bawah 1.000 T. Iya, Misalnya gitu dipungutnya. Kisaran 800-900 ya? Iya begitu. Nah itu yang memang harus dibuka sih. Iya. Ya pemerintah pusat terbukalah kepada pemprov-pemprov di Jakarta, di Indonesia gitu, tidak hanya Jakarta. Gitu. Oke, bicara tadi, ini adakah kemungkinan dari dewan atau komisi untuk mengajukan banding? Kita lagi cari ya celahnya ya. Apakah kita ke MK misalnya? Karena kan APBN itu kan ditetapkan oleh undang-undang. Oke. Nah, apakah kalau pusat melanggar pembagian hasil 20%, itu bertentangan nggak dengan undang-undang dasar kita yang mengatur tentang pemerintahan daerah? Misalnya gitu. Ya. Nah, lagi kita coba cari sih. Kayaknya sih menurut saya menarik itu. Menarik juga nih. Mesti ada kajian nih. Apalagi kan sekarang Menteri Keuangan kita kan lagi dialog terus nih sama gubernur-gubernur kan. Ya. Bro William, masih tentang dampak dari urbanisasi itu sendiri atau meningkatnya jumlah penduduk di DKI Jakarta. Kira-kira dari pengurangan itu apa dampak yang mungkin tidak bisa dilakukan untuk mengatasi dampak dari bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta? Jadi kami setelah ada pengurangan itu, kami di komisi-komisi di DPRD itu melakukan penghematan, efisiensi. Dan salah satu yang dipotong paling banyak itu di komisi D, sekitar 480 miliar. Jadi komisi D itu kan yang menangani infrastruktur kan. Iya. Jadi banyak proyek-proyek jalan gitu ya yang harus diberhentikan gitu. Dan banyak infrastruktur apa diberhentikan? Tidak jadi kita bangun gitu. Oh, tidak jadi dia. Kalau yang sudah berjalan ya kita harus jalankan, tapi yang baru-baru mungkin belum bisa kita lakukan. Oke. Kayak flyover tuh, beberapa flyover mungkin tertunda gitu rencananya. Sedangkan kan itu adalah program-program yang mungkin nanti bisa kita lakukan untuk mengurangi kemacetan kan, menambah ruas jalan gitu. Nah itu yang akhirnya terpaksa ditunda dulu gitu. Komisi D 400? Sekitar 480 miliar. Tuh, ada dampaknya ternyata ya. Dampaknya begitu. Signifikan nih untuk mengatasi kemacetan di Jakarta ya. Betul, ya. Betul. Kemudian untuk kira-kira pelayanan terhadap misalnya yang tadi kan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat ada pemecahan kelurahan. Ya.
Kalau pemecahan kelurahan, kita baru memecah kelurahan Kapuk ya. Iya. Itu pun masih sifatnya kemarin hanya administratif ya. Iya. Jadi belum ada kantor kelurahan baru, belum ada puskesmas baru, KTP warga juga belum bisa kita ubah. Jadi kemarin hanya administratif, disahkan oleh Pak Pram ya, langsung datang ke Kapuk. Jadi belum ada aksinya sih, baru administratif. Jadi nggak ada apa, mungkin yang tadi ya, masalah kemacetan itu. Mungkin dampak terhadap pembangunan Rusunawa, apakah? Kalau Rusunawa setahu saya belum ya, belum ada pembangunan baru ya. Belum ada sih. Kemudian juga mungkin terhadap apa, bantuan pendidikan. Nah, kalau bantuan pendidikan, terus bantuan sosial dan lain-lain itu kami yang existing sekarang kita tidak potong. Tapi mungkin ada yang harus kita korbankan, itu sekolah gratis. Jadi kan kami pernah mewacanakan untuk sekolah gratis. Jadi ada beberapa ratus sekolah yang harusnya kita gratiskan, itu mungkin belum teranggarkan sekarang. Nah, kita coba cari cara nih nanti dalam rapat Banggar gimana kita bisa otak-atik lagi sehingga sekolah gratis itu bisa kita lakukan di 2026. 2026. Ya. Jadi tanpa memotong KJP. Tanpa memotong KJP ya. Ya. Mungkin dari Jakarta Fund itu ya. Mungkin itu harus segera dilakukan sih. Ya. Satu lagi nih Bang. Ya. Terhadap mungkin ada masukan khusus nih dari fraksi PSI untuk Pemprov DKI Jakarta terkait meningkatnya jumlah penduduk dan dampak yang harus dilakukan Pemprov, tapi ada dana yang berkurang akibat dikurangnya bagi hasil ini. Untuk dana, menurut saya kita tiru yang dilakukan Pak Ahok ya. Membangun Lingkar Semanggi. Itu kan pakai dana KLB. Jadi banyak gedung-gedung di Jakarta itu yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pembangunan secara gratis kepada Jakarta. Gitu. Contoh nyatanya kita Lingkar Semanggi itu nggak pakai APBD. Nggak pakai APBD pakai dana KLB. Pakai dana-dana yang diberikan swasta karena mereka punya kewajiban untuk membangun, dibangun. Ada beberapa rusun juga dibangun dengan dana itu. Nah, menurut saya ini harus kita galakan lagi. Jadi Pak Gubernur coba ke gedung-gedung tinggi di Jakarta, lihat masih banyak nggak kewajiban-kewajiban yang bisa kita tagih untuk membangun rusun. Jadi tidak hanya mengandalkan APBD. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang untuk mengatasi kepadatan, kita harus dikit demi sedikit mengatur lagi tata kota kita. Jadi wilayah-wilayah yang tidak efisien, ya, jalannya terlalu kecil atau rumahnya terlalu banyak, kita harus ubah jadi rusun. Gitu. Rusun-rusun itu kan lahannya lebih sedikit. Nanti warga tinggal di sana, jalan kita bisa perlebar. Jadi coba tata ulang sehingga kita bisa mengatasi kemacetan dengan menambah ruas jalan dan juga memindahkan warga yang mungkin hari ini tinggal di pemukiman yang terlalu padat ataupun yang ilegal bisa ke rusun. Sehingga rumah-rumah mereka nanti kita bisa dijadikan jalan, lalu mereka bisa tinggal di rusun gitu. Kayaknya itu solusi konstruktif ya. Yang bisa dikerjakan ya. Menurut saya bisa dikerjakan. Bukan omon-omon berarti ya. Nggak omon-omon. Tribuners, Sobat Warta Kota, demikian bincang-bincang kami bersama Bro William Aditya Sarana, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta dan juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di program kami di wawancara khusus. Terima kasih Bro William. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.